Phoenix Radio Station, ada Agila Babil Finars di sini tentunya masih bersama dengan Hi Ladies. Yang mana adalah sebuah band asal Bali Finars yang sebelumnya merilis single Bandung Masih Sama dan sekarang comeback lagi dengan single terbaru mereka berjudul Adilkah. Yang mana single ini sendiri menceritakan tentang pengalaman pribadi dari Mas Bayu sang vokalis mengenai tentang cinta beda keyakinan. Kalau single yang pertama Bandung Masih Sama kan itu adalah cerita pribadi nih dari seorang vokalisnya yang ini adalah Mas Bayu sendiri. Yang mana dia masih belum move on sama kota Bandung dan cewek Bandung. Bandung. Nah, kali ini di single Adilkah ini tuh apa masih menceritakan hal yang sama, cerita pribadi atau gimana nih? Sama. Tapi geleng-geleng gimana? Sebenarnya ini menceritakan apa nih, Mas Bayu? Oke, kalau Adilkah itu lagu yang bercerita tentang hubungan dalam perbedaan keyakinan. Waduh, berat ya. berat ya. Berat ya. Dan rasanya itu adalah masalah klasik yang masih bisa kita temui sampai hari ini. Dan kita percaya lagu itu bukan cuma terjadi pada Bayu atau Rangga atau Helidis, tapi juga bisa terjadi pada siapapun, entah itu terjadi pada diri mereka atau terjadi di circle atau di lingkungan mereka gitu ya. Jadi kayak dan rasanya memang masih belum ada solusinya kan dari masalah klasik itu. Benar. Jadi ya kalau ditanya lagu Adilkah tentang apa ya, tentang hubungan dalam perbedaan keyakinan, masih berangkat dari cerita Bayu. Ya begitu, menyakitkan. Aduh. Tapi apakah pengalaman ini itu terjadi baru-baru ini kah? Atau mungkin ini udah pengalaman-pengalaman dulu ketika sekolah? Atau sebenarnya sampai sekarang juga masih beda nih? Ini beberapa tahun lalu terjadinya. Terjadi beberapa tahun lalu dan mungkin waktu bisa menyembuhkan lukanya gitu ya, tapi kan belum tentu bisa menghapus ceritanya. Wah sedap, bagus nih barusan nih, jawaban barusan bagus nih. Masih keinget rasanya ya, rasanya tuh masih keinget sampai sekarang. Tapi kalau Mas Rangga sendiri, Mas Rangga pernah nggak sih ngalamin experience atau pengalaman sama kayak di lagu Adilkah? Sebut Rang, namanya Rang, langsung Rang. Boleh itu sebut aja sekarang. Itu berapa sebenarnya kalau hubungan beda keyakinan sih, apalagi yang kita tinggal di Bali kan ya, pasti pernah aja gitu. Cuman ya akhirnya ya sama aja, nggak bisa disatukan istilahnya. Oke, berarti pernah ya. Jadi pernah. Relate banget lah pokoknya ya. Nah, itu memang umum sih sebenarnya. Bener sih. Nggak cuma di Bali aja sih sebenarnya. Hampir kayaknya semua orang ya 1-2 pernah lah ngalamin kejadian cinta beda keyakinan ini. Nah, tapi kalau ngomongin dari segi sound sendiri, ini kan Hi Ladies itu terkenal dengan lagu-lagu pop emosionalnya. Yang mana kalau dilihat sekarang ini banyak banget musisi-musisi atau band yang ngerilis lagu-lagu bergenre kayak pop elektronik atau mungkin lebih ke city pop atau folk. Kenapa Hi Ladies tetap memantapkan hati untuk stay di genre pop ini sebenarnya? Karena kita cuma berusaha buat jujur ketika berkarya gitu. Jadi kita mau sejujur-jujurnya aja. Sekalipun kita sebenarnya tidak membatasi diri ya. Betul. Jadi kalaupun nanti di depan kita mungkin mau mencoba hal-hal baru, kenapa tidak gitu. Tapi rasanya sampai hari ini yang ingin kita ceritakan, yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita perkenalkan tentang Hi Ladies adalah di genre ini dengan lirik-liriknya yang galau, dengan bagaimana cara kita mengemas lagunya, pop yang bagaimana dengan pop yang bagaimana yang kita ingin perdengarkan. Jadi ya kita hanya berusaha buat sejujur-jujurnya aja sih dalam berkarya. Emang sih membuat karya sejujur-jujurnya kalau misalkan disampaikan kan juga lebih kena ke masyarakat gitu. Nah, tapi kalau juga ngomongin tentang produksi lagu ini sendiri, Mas. Ini kan produksi lagu ini tuh banyak banget melibatkan produser, mixing mastering. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk melibatkan orang-orang ini gitu? Karena buat kita berkolaborasi dengan banyak musisi, apalagi beberapa musisi yang terlibat di lagu Adilkah atau bekerja sama dengan kita itu adalah musisi-musisi yang kita kenal dengan berbagai karya besarnya. Contoh kayak di mixing kita dibantu sama Kang Aryaru, itu adalah produsernya Tulus, Yura Yunita, dan masih banyak lagi deretan artis lainnya atau musisi lainnya yang rasanya dulu kita kayak cuma bisa ngebayangin gitu ya, gimana ya rasanya bisa kerja sama beliau gitu. Dan
ternyata kita sampai di situ, ternyata kita bisa dan rasanya itu menyenangkan. Kayak mastering kita dibantu juga sama Dimas Pradipta. Iya, betul. Terus musik produser ada Rama dan eksekutif produser kita yang pastinya selalu mensupport kita. Renova itu ya Renova Reza. Di lagu ini juga kita dibantu sama Angga. Betul, Angga Febrianto. Jadi rasanya semakin banyak kita berkolaborasi sama banyak musisi, rasanya semakin menyenangkan dan semakin mudah rasanya perjalanan kita ya, perjalanan Helidis dalam di industri gitu. Dan kenapa dibilang masih sama mereka kan seperti itu? Ya karena memang dari lagu sebelumnya Bandung Masih Sama pun masih sama dengan mereka Kak sebenarnya. Oke. Iya. Sebenarnya masih dengan orang yang sama Sama, juga ya. sama. Oke. Tapi apa sih Mas yang membedakan mungkin dari segi produksi nih antara Bandung Masih Sama sama single kedua ini Adilkah? Apakah dari segi mungkin pembuatan lagunya membutuhkan waktu lebih lama dari Bandung Masih Sama, atau dari mungkin segi aransemennya berbedakah atau gimana Mas? Kalau aransemennya sudah jelas pasti berbeda karena di lagu Bandung Masih Sama di sana itu musiknya sedikit maksud bukan sedikit sih. Bandung Masih Sama itu musiknya lebih ngebeat lah ketimbang lebih lagu Adilkah. Kalau lagu Adilkah instrumennya memang minimalis, di sana bisa dibilang instrumennya hanya cuma pakai keyboard, string, bernuansa orkestra seperti itu ya, Be ya. Jadi kalau kita ngebahasainnya, kalau lagu Bandung Masih Sama itu adalah lagu galau yang dikemas dengan musik yang lebih catchy. Tapi kalau di Adilkah kembali masih sama dengan lirik galaunya, tapi kita mengemasnya dengan musik yang rasanya lebih deep, yang kita pengen orang ketika mendengarkan ya galau sementok-mentoknya deh, pokoknya galau sepol-polnya tuh gitu. Pokoknya kalau bisa dengerin langsung nangis lah pokoknya ya. Tapi kan kalau misalkan dari segi membuat lagu pasti ada tuh yang namanya momen-momen buntu, entah itu ketika take vokal lah atau dalam menulis lagu. Nah, di momen single Adilkah ini, momen paling susah atau part paling susah dalam pembuatan lagu ini tuh apa sih Mas sebenarnya? Momen kalau menurut saya momen paling susah adalah karena instrumennya pakai piano, bahkan saya seorang gitaris. Oh iya, benar-benar Mas Angga terakhir kesini tuh main gitar nih. Iya. Terus dilihat di MV-nya, itu saya lihat itu main piano malah. Nah, itu susah. Emang serba bisa nih. Iya, karena memang sebenarnya di sana kita belajar untuk menurunkan ego satu sama lain. Okay. Kalau memang lagu ini cocok dengan piano, ya udah piano aja gitu aja. Gitu. Okay. Mungkin di sana sih kalau menurut gue sih. Ya, di situ adalah part paling menariknya kalau di sisi bermusiknya. Tapi kalau di sisi vokalnya malah kebalikan. Jadi lagu Adilkah ini adalah lagu yang rasanya paling cepat proses take vokalnya. Oh itu. Jadi ketika Bayu take vokal itu kayak 1 kali atau 2 kali jalan, terus si musik produsernya si Rama bilang, "Kak, udah ini dibungkus." Hah? Ini udah selesai nih. itu agak kagetnya di situ sih. Jadi prosesnya lebih cepat dibanding dengan lagu sebelumnya gitu, atau lagu-lagu lainnya. Tapi nih Mas Bayu, ini ngomongin tentang cinta beda keyakinan di single Adilkah. Sebenarnya di single ini kalian ingin menyampaikan apa sih? Apakah cinta beda keyakinan itu bisa worth it kah? Atau pasti ujung-ujungnya nggak ada ujungnya? Atau gimana sih Mas? Kita nggak bisa mengeneralisasi semuanya akan berujung sama seperti apa yang Bayu alamin ya. Jadi di lagu Adilkah ini sebenarnya kita tidak memberikan penegasan apapun. Kita hanya memberikan ruang ikhlas kepada siapapun yang sedang menjalani hubungan beda keyakinan. Ketika mendengarkan lagu ini, kita hanya memberikan ruang ikhlas karena kadang apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan belum tentu akhirnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kayak tidak ada penegasan apapun yang kita selipkan di sini. Ya, sekali lagi hanya ruang ikhlas yang kita bisa kasih ke para pendengarnya gitu. Oh, ikhlas. Karena itu adalah taraf tertinggi mencintai adalah ikhlas. Berat banget tuh kayaknya ya. Tapi Mas, ini kalau ngomongin tentang lagu Indonesia nih, kan beberapa musisi tentu pengen lagunya itu viral dan banyak didengerin. Bahkan ada beberapa musisi juga yang bikin lagu yang katanya tuh TikTokable, alias yang di TikTok viral lah. Nah, Hailady sendiri tuh ngelihat ini tuh gimana sih? Apakah emang di single Adilkah ini emang ngebikin musiknya itu supaya gampang didengarkan untuk dibikin sound di TikTok kah? Atau ya udah pokoknya rilis lagu sejujur-jujurnya aja, entah gimana, pokoknya yang penting jujur dulu. Itu gimana? Sekali lagi Bayu sama Rangga sih sepakat kalau kita bikin karya ya
kita hanya berkarya aja gitu, hanya berusaha jujur dengan apa yang kita ceritakan, apa yang kita nyanyikan, apa yang kita suarakan. Jadi perkara viral itu rasanya memang bukan urusan kita lagi. Itu bukan area kita gitu ya. Karena ketika lagu ini dirilis, lagu ini akan menjadi milik para pendengarnya. Jadi bagi siapapun yang di sana sedang berjuang dalam hubungan beda keyakinan, rasanya ini jadi milik mereka semua gitu ya ketika ingin mendengarkan lagu ini. Dan viral itu buat kita bonus, seandainya memang takdirnya lagu ini, rezekinya lagu ini bisa menjadi viral, ya alhamdulillah ya kita bersyukur buat itu. Tapi sekali lagi ketika kita membuatnya, yang kita lakuin hanya berusaha jujur aja sih Gil gitu. Oke. Tapi seberapa penting sih Mas dalam misalkan Masnya kan seorang musisi nih, seberapa penting sebuah karya itu harus jujur? Sangat penting ya. Betul. Ya. Walaupun memang bukan pengalaman pribadi sendiri pun, mungkin misalnya kita membuat pengalaman orang lain, pasti juga orang lain juga yang mendengarkannya juga pasti bakal jujur dengan keadaannya. Banyak sebenarnya cerita untuk dibuat lagu itu. Jadi buat kita kejujuran dalam berkarya itu adalah hal yang penting. Jadi kayak ya yang kita rasain ini, yang kita bisa lakuin ini, yang kita bisa perdengarkan dan perlihatkan, ya ini seharusnya gitu. Jadi tanpa iming-iming atau berandai-andai harus viral, harus laku, harus semua orang suka. Bahkan ketika kita berkarya, kita sepakat kita bukan cuma menerima orang yang suka, tapi orang yang tidak suka pun, yang mungkin memberikan kritik, memberikan saran, memberikan masukan, itu juga kami terima gitu. Jadi buat kita berkarya ya hanya harus berkarya aja, tanpa harus memikirkan embel-embel atau layer-layer di belakangnya gitu. Nah, ngomongin tentang tadi, kita juga harus menerima bahwa orang ada juga yang nggak suka dengan karya kita. Dan untuk single Adilkah ini sendiri kan itu udah muncul di berbagai macam DSP, dan music videonya pun, lirik videonya pun udah diupload juga. Nah, teman-teman dari High Lady sendiri tuh ngeliatin nggak sih kayak komen-komen atau respon masyarakat tentang single ini sendiri sebenarnya? Komen-komen ada. Sebagian besar di YouTube juga ada banyak komen-komen, bahkan ada komen yang seperti Bayu bilang tadi, kayak komen yang tidak suka tuh, tapi tidak sukanya dengan alasan ada yang sempat saya baca, kenapa sih saya harus dengerin lagu ini kena banget sama saya gitu. Lebih ke sana ya. Karena kita sukanya karena relate banget gitu ya. Benar. Kita tuh nggak bisa ngontrol respon orang ketika mendengarkan lagu ini gitu. Bagaimana emosionalnya, apakah dia saat itu sedang merasakan, atau mungkin ketika mendengarkan lagu ini dia teringat dengan masa lalunya gitu. Jadi kita nggak pernah bisa ngontrol itu. Jadi yang bisa kita lakuin adalah menerima apapun respon dari mereka, dan harus terus berkarya aja gitu. Karena ada yang kayak nge-DM dengan ceritanya, jadi langsung ngebuat mereka jadi curhat ke kita gitu. Yang tadinya kita belum kenal, jadi kita bacain, oh dia keadaannya begini ya, oh gitu ya. Akhirnya kita bisa jadi ngobrol, dan banyak ya orangnya. Banyak banget. Ujian juga banyak ya, terima kasih sih sebelumnya. Ya. Seru. Nah, ngomongin music videonya lagi nih. Ini kan music videonya juga dari segi visual itu cakep banget sih. Di pantai sambil main piano. Itu proses pembuatan video musik itu gimana sih Mas? Itu diambil di mana? Di Balikah atau di mana? Sebenarnya yang paling berkesan sih dari High Lady sendiri adalah bukan masalah rekamannya, bukan masalah lagu, di musik videonya sebenarnya. Bener sih, aku nonton juga kayak wah ini gila, keren banget sih. Karena itu memang banyak banget momen-momen yang nggak bisa kita lupakan. Anggaplah karena musik video itu kan kita buatnya di pantai, itu pakai piano kan. Bahkan piano itu kalau tahu sendiri itu piano berat banget. Berat banget diangkat, itu kita ngangkat kalau misalnya 8 orang kan ya. 8 orang. Dan itu masih terasa berat jadi itu piano klasik banget, piano lama. Dan hal lain yang berat adalah kita harus bangun jam 4 pagi. Ya, anak band ini ya yang masih sibuk dengan dunia regulernya, pulang jam 2, jam 3, jam 4 tuh kita harus bukan cuma bangun, tapi jam 4 tuh kita udah standby di lokasi. Jadi karena kita kejar-kejaran sama waktu, matahari, cuaca, angin, ombak. Jadi itu juga momen berkesan buat kita kalau diingat hari ini itu. Dan itu tadi
mengangkat piano klasik itu banyak banget tragedinya, mulai dari ada yang tim kita yang handphonenya harus rusak, ada yang terluka karena kita ada kaca, ada cermin, dan itu yang teman-teman nggak tahu mungkin ya, Vinars nggak tahu, cerminnya ternyata pecah. Di endingnya itu cermin itu pecah dan itu kena ke kru kita, ke tim kita. Jadi kayak banyak banget momen berkesan ketika kita bikin musik videonya. Gitu. Terus momen ngangkat piano itu, ngangkatnya dari parkiran ke pantai itu kita harus melewati berapa anak tangga. Oh, itu di shoot di Bali tapi. Di Bali. Pantainya tuh tadi sempat ditanya, pantai itu ada di Pantai Lebih di daerah Gianyar. Oh, betul ya? Pantai Lebih. Itu kan tangga agak turun. Iya, itu. Ngangkat piano turun. Gila, itu berat banget sih. Tapi worth it lah. Dari segi musik video juga itu keren banget sih. Terima Jadi kasih. wajib banget Vinars buat kamu tonton. Betul. Musik video dari single Adilkah. Yep. Tapi kan untuk single ini sendiri, ini High Ladies akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Hits Record. Betul. Nah, untuk ini Mas, untuk strategi sendiri, kira-kira apa sih yang akhirnya High Ladies persiapkan rilis di bawah label Hits Record dan merilis single Adilkah? Ada nggak sih kayak strategi dari pihak label sendiri atau dari pihak High Ladies sendiri untuk memasarkan supaya lagu ini tuh banyak pendengarnya gitu? Alhamdulillahnya beruntung kita sekarang berjalan bersama dengan label yang sangat mensupport apa yang kita lakuin, dan pastinya dengan tim kita yang sekarang Fajrin dan teman-temannya sangat mensupport dan mempersiapkan segalanya dengan baik buat single kedua ini. Jadi kita merasa kerja kita lebih mudah, lebih terbantu dengan tim dan label yang sekarang. Bahkan juga di Hits Record pun juga kita dibantu untuk promosi juga di sana. Kita juga dibuatin konten seperti itu. Dibantu. Lebih dari berarti lebih ke konten. Tidak hanya Titip pedar doang, jadi kita juga dibuatin konten di sana. Oke. Tapi nextnya, setelah single Adilkah, akankah High Ladies akan merilis karya selanjutnya? Either itu single kah, atau mungkin bahkan merilis sebuah album kah? Itu nextnya gimana nih Mas? Muaranya pasti kita berharap kita bisa mengeluarkan album. Atau setidaknya EP. Tapi yang kita bisa lakukan saat ini adalah dengan keadaan yang sekarang, kita pastikan tetap berkarya, mengeluarkan single by single sampai nanti kita bisa sampai di muara yang kita inginkan, album. Gitu. Amin. Karena album itu ibaratkan anak dari seorang band atau musisi karena muaranya pasti ke album. Nah, mungkin terakhir Mas, sebelum kita menutup obrolan kita sore hari ini, mungkin Agil pengen bertanya, kira-kira ada nggak sih yang ingin disampaikan dari Mas Rangga juga, dari Mas Bayu untuk Vinars yang lagi dengerin sore hari ini untuk streaming single Adilkah ini? Oke, kayak ini pasti sama. Jadi pertama terima kasih buat Vinars sudah mendengarkan, tolong didengarkan terus, tolong di request terus, pasti di Phoenix ya lagunya. Semoga lagunya bisa menemani kalian semua yang sedang berjuang dalam hubungan beda keyakinan, dan kita cuma ngingetin apapun ending hubungan kalian, kita berharap pasti buat kalian menemukan ending yang lebih baik daripada kita itu ya. Bahkan siapapun bisa mendengarkan ya, bukan cuma hanya orang yang mempunyai hubungan seperti itu. Siapapun bisa mendengar. Siapapun bisa mendengarkan karena kita nggak mau galau sendirian. Betul. Dan kalau memang ujungnya pun kalian sama dengan keadaan kita, yang bisa kita bilang kan udah diingetin pakai lagu Adilkah. Iya, kedua kita tahu ya. Masih bandel sih, masih coba gas-gas terus sih. Dikasih tahu nggak bisa sih. Nah itu tadi Vinars, itu kamu harus wajib banget untuk dengerin lagu Adilkah dari High Ladies. Inilah single kedua dari High Ladies, dan kamu juga bisa request di Phoenix Radio Bali. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena setelah ini High Ladies bakal menyanyikan single Adilkah. So don't go anywhere. Coba bertahan meski mereka menentang. Ku pastikan Tuhan tahu hatiku
mencintamu, mencintamu sampai di batas kuatku untuk bertahan bersamamu. Ku pastikan Tuhan pun tahu hatiku telah tak mampu, telah tak mampu. Adilkah ini untukku? Adilkah ini untukmu? Bukankah Tuhan itu satu? Bukankah semua tahu itu? Keyakinan yang membedakan, keyakinan yang memisahkan. Bukankah Tuhan itu satu? Lalu mengapa kita tak bisa menyatu?